Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jemaah Majelis Hilir Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur atas seluruh nikmat Allah mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap dan memohon kepada Allah semoga Allah berkenan menyempurnakan nikmatnya untuk kita dan membimbing kita untuk bisa pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lalu telah usai kita menjelaskan keistimewaan hari Jumat dan salat Jumat dan beberapa ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan pada hari Jumat. Malam ini kita akan mempelajari tentang keutamaan orang yang bangun malam. Bangun malam, dia sholat tahajud, dia pegang tasbihnya, beristighfar kepada Allah. Ini pun orang-orang spesial, ya, orang-orang spesial yang bangun di malam hari khususnya untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Disebutkan, dan ini hanya sebagian saja yang beliau sebutkan. Yang pertama, salatul laili hiya afdalus salati ba'dal fariḍah. Bahwasanya salat di malam hari, khususnya sepertiga malam untuk salat tahajud, kemudian ditutup dengan witir, itu adalah salat yang paling afdal setelah salat yang fardu. Setelah salat yang fardu, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram itu apa? Fi syahril, ini puasa, nanti ada puasa Ashura, ya, Tasu'a dan sebagainya. Wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail, dan sebaik-baiknya salat setelah yang difardukan Allah, diwajibkan Allah, adalah salat malam. Adalah salat malam. Itu yang pertama, artinya dia memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan mendekati yang fardu, ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya itu membengkak, saking lamanya berdiri dan banyaknya sholat. Sayyidah Aisyah sebagai sang istri bertanya, bukankah Nabi ini kan sudah dimaafkan dosanya? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa Nabi yang lalu ataupun yang akan datang. Lalu buat apa ini sholat sampai sedemikian rupa? Ditanyalah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattar qadamah ay tatashaqqa wa tatawarram. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, kemudian beliau salat sampai kakinya membengkak. Sayyidah Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai sedemikian rupa sholat malam, padahal engkau sudah dimaafkan oleh Allah dosa-dosamu baik yang lalu dan yang akan datang? Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku
pantas, senang untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Artinya Pak, kalau sholat kita, ibadah kita itu masih dalam rangka ingin mendapatkan pahala atau menggugurkan. Kalau Nabi itu ibadahnya bukan itu lagi. Kalau Nabi untuk bersyukur, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan utamanya adalah dipilih sebagai seorang Nabi. Dan ini tingkat ibadah yang paling tinggi itu. Ibadahnya bukan karena embel-embel biar rezekinya lancar, bukan embel-embel biar pacak ini dan pacak itu. Tidak. Beliau betul-betul ingin bersyukur atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Itu yang pertama, bahwasanya sholat ini menjadi sholat yang sangat afdal, bahkan mendekati sholat-sholat yang fardu. Kemudian apa saja ganjaran bagi orang yang selalu bangun malam, menyempatkan sholat walaupun hanya 2 rakaat, yang ditutup dengan witir. Kata Sayyid Muhammad, "Wa man wadhaba 'ala qiyamil lail yadkhulul jannata bighairi hisab." Orang yang selalu bangun malam, sholat malam, akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Tanpa hisab. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin yawmal qiyamah. Nanti manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang sama, seluruh manusia, pada hari kiamat. Saat itu ada seorang malaikat atau ada malaikat yang diperintahkan Allah untuk menyeru. Fayunadin munadin. Untuk menyeru apa Ustaz? Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumuna wa hum qalilun. Kata malaikat atas perintah Allah, dari seluruh manusia yang ada di padang mahsyar nanti, siapa di antara kalian yang dulu lambungnya jarang nempel kasur di malam hari? Itu kiasan, artinya jarang tidur. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa itu tidak pernah nempel. Junubuhum, lambung-lambung mereka itu tidak pernah nempel. 'Anil madaji', madaji' itu tempat tidur, tidak pernah nempel. Kenapa? Tubuhnya lebih banyak berdiri di malam hari, lebih banyak duduk untuk beristighfar kepada Allah. Itu nanti di hari kiamat dipanggil sama malaikat. Sebelum kita hisab semua ini, manusia yang ada di padang mahsyar, Allah akan panggil itu. Ayo, siapa yang dulu setiap malam dia bangun? Kenapa dipanggil? Karena kalian tidak akan dihisab Allah, langsung masuk surga. Baris di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya salam, ma'ajubalah, indah sekali. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bangun malam. Insya aku bangun Pak Ustaz, cuma itulah masuk kamar mandi tidur lagi. Nah, banyak juga. Baik, yang berikutnya, bahwasanya sholat malam ini juga selain dia mendekatkan diri kepada Allah, menggugurkan dosa, dan yang paling penting juga sihhatun lil jasad. Rupanya sholat, orang yang biasa bangun malam itu bisa mengobati penyakit. Itu termasuk terapi. Dan ini bukan kata kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Alaikum biqiyamil lail." Wahai umatku, istiqomahlah kalian untuk bangun malam. Fa innahu da'bus salihin. Sesungguhnya itu kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum. Dan itu mendekatkan diri kalian untuk kalian kepada Allah. Wa makfaratun lisayyi'at. Menggugurkan dosa-dosa kalian. Wa manhatun 'anil itsmi. Penghalang kalian untuk berbuat dosa. Dan yang terakhir, matradatun lidda'i 'anil jasad. Dan sholat malam itu dapat mengusir penyakit dari tubuh-tubuh kalian. Ya, orang yang bangun malam, kenapa? Ya, ini
pengamatan dan pencernaan saya, misalkan pikiran kita. Karena sebetulnya yang menyebabkan orang sakit itu tidak sekedar faktor lahiriah yang berupa makanan atau cuaca, tetapi pikiran. Itu pengaruhnya besar sekali, pikiran itu. Makanya tidak heran apa wong gila itu tidak sakit, karena tidak mikir. Makan sampai, tidur sembarangan, tidak mandi, kuku panjang-panjang hitam galau. Kalau disebutkan sakit secara medis, ya itu orang yang harusnya paling sakit itu, terkapar di jalan-jalan. Tapi caknya tidak, nyantai baik pinggir jalan itu. Kenapa lah kira-kira? Jawabannya satu, tidak kati banyak pikiran. Ya aku tidak ngajak bapak tidak mikir. Kalau itu jadi orang gila ya maksudnya. Tidak. Nah, sholat malam itu adalah waktu yang sangat tepat sekali untuk menenangkan pikiran. Mungkin pagi-pagi ribut sama keluarga, atau sama langganan, sama teman bisnis di pasar, atau dagangan sepi, macam-macam. Ketika dia bangun malam, rehat dia tidur, ba'da isya. Bangun malam sudah agak tenang, enteng pikirannya. Ambil wudhu dengan sempurna. Dia gelar sejadahnya, ngadu sama Allah, ya Rabb, ishfini, aku sakit ya Allah, sembuhkan aku. Ya Allah, daganganku sepi ya Rabb, ya Rabb, anakku bandel nih ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, besok nak tes ujian. Enteng sekali. Pikiran seketika, sedikit atau banyak mulai. Dan itu disebut matradatun lidda, akan menghilangkan penyakit dalam tubuh kita, mengurangi tensi pikiran yang tegang itu di siang hari. Dan manusia itu memang butuh suasana hening untuk bisa berpikir jernih. Ya, itu suasana ya. Dan itu luar biasa. Sehatun lil jasad. Yang berikutnya, وَمَنْ وَظَبَ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ دَخَلَ غُرَفَ الْجَنَّةِ. Bahwasanya orang yang membiasakan sholat malam, dia akan masuk ke ruang-ruang di dalam surga bisalamin, dengan penuh keselamatan. Di sini ada hadis yang menceritakan, jadi ini kisah hadis yang diriwayatkan seorang Yahudi, Pak. Yahudi tapi masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Ketika meriwayatkan hadis ini atau mendengar hadis ini, dulu dia masih Yahudi, tapi ketika setelah itu masuk Islam dan menyampaikan, kata beliau begini, awwalu ma qadima Rasulullah al-Madinah tanjalafa an-nasu ilaihi. Beliau bercerita, ketika Nabi datang dari Mekah hijrah ke Madinah, seluruh orang keluar ingin menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini penasaran, siapa lah wong ini? Pacak wong Madinah yang biasanya ribut antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Itu kabilah yang tua di Madinah dan sering ribut, bahkan perangnya itu sampai ratusan tahun. Kok pacak damai, kemudian bergembira menyambut sosok ini? Aku melok keluarlah, kata Abdullah bin Salam, seorang pendeta di Yahudi. Kata beliau, fakuntu fi man ja'ah, aku pun ikut menyelinap di tengah-tengah orang muslim, pengen melihat siapa yang datang, yang katanya Nabi itu. Ta'ammaltu wajhah fastambattuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Pertama kali mataku melihat wajah Rasulullah, aku tahu betul ini bukan wajah seorang pendusta. Karena Nabi itu kan diisukan diusir dari Mekah karena suka bohong, ngaku-ngaku Nabi. Benar apa? Begitu kata Abdullah bin Salam, orang yang sudah banyak baca Taurat, yang sudah banyak tahu ciri-ciri Nabi yang akan datang di akhir zaman, melihatku perhatikan wajahnya, araftu bi anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab, aku tahu ini bukan wajah orang pendusta. Sallallahu alaihi. Jadi wajah itu bisa, Pak. Ini yang disebut dengan ilmu firasah, dalam bahasa kita firasat. Dan itu firasat itu ada yang Allah berikan kepada kaum muslimin saja,
Ada firasat itu terbentuk dari jam terbang, pengalaman. Nak dia kafir, nak dia muslim, dijuk juga itu firasat. Contohnya gimana Ustaz? Dokter yang pakar dalam ilmu tentang spesialis misalkan mengatasi diabetes. Begitu pasien masuk ya. Ay diabetes ini. Terjengok dari wajahnya itu Pak. Ay diabetes. Ay bukan, ini asam lambung ini. Jam terbang seorang dokter itu bisa mendeteksi, itu namanya firasat. Termasuk para nelayan sebelum mereka berangkat ke laut, itu melihat langit itu. Ay kata ikan ini, balik-balik. Tahu dia dari. Nah itu firasat yang terbentuk dari jam terbang, pengalaman ya, yang mendalam, dan ini Allah kasih buat orang kafir juga orang muslim. Tetapi firasat yang satu, yaitu firasat khusus untuk orang soleh. Kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang soleh, dia bisa melihat sesuatu dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa ini namanya? Abdullah bin Salam ini pengalaman dia banyak membaca Taurat, apalagi dia seorang pendeta, tahu betul ciri-ciri nabi dengan bukan nabi, pendusta dengan orang yang betul-betul jujur. Ay bukan pendusta. Kemudian apa kata Abdullah bin Salam? Fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala. Dan yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah, yang pertama kali ku dengar. Jadi Nabi itu masih di atas kendaraan itu Pak, masih di atas ontanya, belum turun, sudah memberikan dakwah. Apa yang disebutkan Nabi kepada seluruh yang hadir termasuk Abdullah bin Salam? Kata Nabi, ayyuhan nas, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, wasilul arham, jalinlah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari di saat orang banyak tidur. Jika itu kamu lakukan, kalian lakukan, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Apa saja Pak? Yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Salam itu bisa ucapan assalamualaikum warahmatullah, ataupun sikap kita yang tidak mengganggu orang, membuat orang itu selamat dari kita, dari lisan kita. Yang kedua, neraktir. Neraktir itu sunnah Nabi itu Pak, ngejuk makan itu. Yang ketiga, silaturahim. Dan yang keempat, sholat malam di saat banyak orang tertidur. Dan tadi ada hadis yang kami lewatkan, disebutkan yang bangun malam itu hanya sedikit, hanya sedikit sekali. Nah, itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam, yaitu berkaitan dengan sholat malam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang membiasakan dirinya bangun malam dan sholat, ya, insya Allah akan masuk surga tanpa hisab dan masuk ruang-ruang di dalam surga dengan penuh keselamatan. Yang berikutnya, wa qiyamul laili fihi syaraful mu'min. Kemuliaan kita ini Pak, seorang mukmin itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat malam. Maksudnya gimana Ustaz? Orang yang bangun malam itu Pak, yang sholat tahajud, kemudian banyak, itu akan menjadi sosok yang dimuliakan oleh masyarakat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kenal ada orang, banyak orang senang dengan dia, dengan kesolehannya. Orang nyaman dengan orang itu. Ketahuilah dia punya rahasia di malam hari. Dia punya ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya. Kita guru-guru kita, misalkan Buya Nawidin Ci almarhum, ya, bagaimana orang begitu menyambut beliau meninggal, dari mulai KM 0 Masjid Agung sampai KM 10, ya, saya yakin beliau punya amalan di malam hari, dan itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu pernah datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ingin menasihati Nabi Muhammad yang tujuannya adalah kita. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, duhai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu, tapi ingat kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah semaumu. Nak jadi wong jahat, nak jadi wong baik, terserah. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Kamu akan dibalas dengan seluruh perbuatan. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah manusia secinta-cintanya, istrimu, anakmu, tapi ingat suatu hari kalian akan berpisah. Kemudian malaikat Jibril berkata, wa'lam, ketahuilah ya Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin Allah letakkan pada bangunnya dia di malam hari untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izzahu, dan harga dirinya, kewibawaannya, istighna'uhu 'anil nas, Allah letakkan pada sikapnya yang tidak meminta-minta pada manusia. Jadi intinya apa Ustaz? Malaikat Jibril nunjuk pesan kepada Rasulullah bahwasanya kalau kamu pengen jadi orang mulia, baik di sisi Allah ataupun di sisi manusia, jangan lupa bangun malam. Kalau kamu pengen punya wibawa di mata orang, pengen punya karisma di mata orang, jangan pernah minta-minta. Begitu kamu minta-minta, datang hari raya kurban, aku minta, woi 3 potong woi. Sejak hari itulah orang akan tahu kelasnya kita. Orang akan tahu kelasnya kita. Jadi, mohon maaf, mental meminta, dan itu tidak dianjurkan di dalam syariat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bahwasanya orang-orang yang wa man qama fa shalla fil laili la yakhib, orang yang bangun malam pasti hidupnya enggak akan sengsara, hidupnya tidak akan sulit. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khayyama Allahu imra'an qama fi jawfil laili faftataha surat al-Baqarah wa Ala Imran. Tidak mungkin Allah menyengsarakan orang yang bangun malam kemudian memulai aktivitasnya dengan membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ya salah. Dan orang-orang yang suka bangun malam, ya, akan mendapatkan doa yang sangat mustajab. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna kulla lailah, ya, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala setiap malam, ila sama'id dunya, dengan di langit-langit bumi, hina yabqa thuluthul lail, ketika tersisa sepertiga malam al-akhir, yang terakhir, fayaqul, yani Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata kepada orang-orang yang bangun malam di sepertiga malam, man yad'uni fa astajibalah, wahai hamba-hambaku yang bangun malam, ada enggak yang minta sama aku? Ngomonglah, kaki kunjung, bangun minta. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta kepadaku pasti ku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, barang siapa yang meminta ampun akan kuberikan maaf. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih di bagian yang kedua nantinya. Bahwasanya orang yang siap bangun malam akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berzikir, ahli zikir, ahli yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan untuk laki-laki yang bangun malam untuk tahajud membangunkan istrinya. Dek, bangun dek, tahajud dek. Kata Rasulullah, boleh dipercikin air. Mbak Bayu wudu, bangun. Piring terbang Pak Ustaz di rumah kami. Ya Allah anugerahkan kami galau-galau ini
keluarga, istri-istri yang kalau dibangunin idah lempar iya Pak. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Perhatikan Pak. Rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minal lail, bangun di malam hari. Fasalla, kemudian dia salat. Wa ayqadha imra'atah, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad, tapi jika istrinya tidak galak bangun, abai dengan perintah atau ajakan suaminya, nadhaha, dia percikkan sedikit air di wajahnya dengan air. Kalau sebaliknya Ustaz, sama kata Rasulullah, wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati dan menyayangi seorang wanita qamat minal lail, bangun di malam hari, fasallat, kemudian dia salat malam, wa aiqadhat, kemudian dia bangunkan zaujaha, suaminya, fa in aba, jika suaminya tidak galak bangun, nadhahat fi wajhihil ma, dia percikkan sedikit air di, bukan segayung, wah ngajak ribut namanya, no ember no, direbus pula. Ya, jadi dan itu menunjukkan kemesraan Pak. Dan ini tidak bisa enggak sembarang juga. Hadis ini bisa diamalkan langsung nanti malam bapak nyiram soal istrinya galau. Kata Pak, bangun bangun bangun. No, enggak galak bangun kamu no. Jangan. Itu terbentuk pastinya di siang harinya memang suami istri itu damai, romantis, tidak kaku. Ada suami istri kaku nih yang antara kepala dengan bawahannya. Ada. Kalau kata orang, suasana rumah tangga itu ada beragam Pak. Ada cak kuburan, rumah cak kuburan. Nah, sedih terus bawaan rumah itu. Cak dikubur lah. Ada cak pasar, suami manggil istrinya pakai namo, istri manggil suaminya namo. Itu cak di pasar Pak, teriak-teriak, manggil istrinya, manggil suami. Itu suasana rumah seperti Pak. Ada juga suasana rumah seperti kantor. Resminian, tolong buatkan saya minum. Siapa? Istri sama suaminya. Resminian, nak ketik, dek, ayam, beri minum sih. Kenapa gak kesinggung kamu? Suasana. Tapi ada juga ya rumah tangga suasananya suasana surga. Ya, baiti jannati, rumahku surga. Nah, orang yang segini, yang romantis, yang enak dengan istrinya, komunikasinya bagus, ketika malam, dek bangun dek, enggak galak banget aku percik ke ini. Nah, iya, tapi lihat-lihat juga kadang ada yang capek nih ya, nih. Apalagi istri yang sedang menyusui, mungkin berat dia nak bisa bangun. Tetapi setidaknya kata Rasulullah, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bangun malam kemudian sholat, kemudian membangunkan pasangannya, dan jika tidak mau dipercikan sedikit. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja dulu malam hari ini. Semoga bisa ya menambah informasi ilmu kita. Itu minggu depan kami izin ya, insyaallah kami ada tugas ke Lubuk Linggau, insyaallah minggu depannya lagi di mana, Lorong Roda. Kita akan sempurnakan setengah materinya tentang Qiyamul Lail. Di antaranya adalah ya, sebagai bocoran, sangat dianjurkan orang yang mau tidur itu niat bangun malam, walaupun gak bangun dicatat sholat malam. Tapi jangan tiap hari mah, itu tahu juga malaikat nih wong ngagain. Tapi betul-betul tidur dalam keadaan sudah berwudu, nawiyan liqiyamil lail, kemudian dia niat untuk bangun malam,
jika pun tak bangun telah dicatat oleh Allah sebagai orang yang bangun malam. Indah sekali Islam itu, hanya dengan niat baik. Ya. Insya Allah malam ini tidur kage, besit ke di batin kita. Insya Allah, ya Allah bangunkan aku bisa baca bangun malam. Batasnya kapan Ustaz? Sampai sebelum azan subuh. Bangun misalnya 10 menit sebelum azan. Sebelum azan 10 menit. Ngembek wudu 5 menit, sisa 5 menit. Itu jangan sia-siakan, pakai untuk sholat. Sholat apalah Ustaz, tinggal 5 menit witir. Itu yang paling afdal jika malamnya belum. Kalau sudah witir, ambil tahajud. Insya Allah itu yang afdal. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan kami mohon doa biar agak sehat, ya, biar sehat lagi, agak pilek ini. Kita juga semua diberikan kesehatan, ya, lahir batin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.